Ya, sudah kelihatan. Ya, baik. Selamat pagi, Pak Puradi, Ibu Pita, Pak Setiawan, dan teman-teman S2 Statistika. Hari ini kita akan mendengarkan seminar hasil tesis dari Mbak Demitra Dini Aryani. Waktunya 1 jam ya, Mbak Demitra? Ya, Pak. Ya, nanti kita bagi 2, presentasi dulu, dan tanya jawab. Tanya jawabnya juga bagi 2, dari teman-teman mahasiswa dan dari tim penguji. Sudah siap, Mbak Demitra ya? Ya, sudah, Pak. Ya, nanti presentasinya 20 menit paling lama ya. Ya. Ya, baik, silakan mulai aja. Silakan. Ya, terima kasih. Yang terhormat Bu Vita dan Pak Purhadi selaku dosen pembimbing, Prof. Nyoman dan Pak Setiawan selaku penguji, serta teman-teman yang bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti seminar hasil tesis saya. Pada kesempatan ini, saya Demetria Dini Aryani, NRP 062118501003, akan mempresentasikan hasil tesis saya yang berjudul Pemodelan Inisiasi Menyusui Dini dan ASI Eksklusif dengan Pendekatan Seemingly Unrelated Bivariate Profit, Studi Kasus di Provinsi Jawa Timur tahun 2017. Latar belakang dalam penelitian ini, dalam memodelkan permasalahan di kehidupan sehari-hari, salah satunya evaluasi keterkaitan antara variabel prediktor dan variabel respon, umumnya menggunakan analisis regresi linear. Namun seringkali kita menemui variabel respon kategorik untuk analisis regresi linear atau model probabilitas linear untuk variabel respon kategorik tidak dapat digunakan karena tidak menjamin nilai variabel respon antara 0-1. Untuk itu dikembangkan model profit dengan menggunakan pendekatan CDF normal untuk mengestimasi parameter. Kemudian, seiring dengan kompleksnya permasalahan yang ditemui sehari-hari, tidak cukup hanya memodelkan dengan satu variabel respon saja. Untuk 2 variabel respon, maka model ini disebut model profit bivariat. Dalam pemodelan profit bivariat dapat digunakan variabel independen yang sama di setiap persamaan model profit. Selain itu, dapat juga digunakan variabel independen yang berbeda dengan menggunakan seemingly unrelated bivariate profit atau SURBP dari jurnal Sajaya tahun 2018. Model SURBP merupakan model dari 2 persamaan profit yang mempunyai error yang cenderung saling berkorelasi di persamaan model dan dapat memuat masalah endogenitas, yaitu salah satu variabel dependen biner menjadi variabel prediktor untuk variabel dependen lainnya. Selanjutnya, model profit banyak dikembangkan di berbagai bidang. Dalam penelitian ini akan mengaplikasikan model profit bivariat di bidang kesehatan. Masalah kesehatan dan kesejahteraan menjadi salah satu fokus dari SDGs yang ketiga, yaitu memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua lapisan masyarakat, salah satunya dengan menurunkan angka kematian bayi. AKB di Jawa Timur masih tergolong tinggi. Berdasarkan data tahun 2017, AKB sebesar 23,1 per 1000 kelahiran, meskipun sudah di atas target dan hasil SDKI. Untuk itu, guna mencapai pertumbuhan dan perkembangan bayi yang optimal, ASI eksklusif perlu diberikan pada bayi baru lahir sampai 6 bulan dan dapat dilanjutkan sampai usia 2 tahun dengan pemberian makanan pendamping ASI yang sesuai. Sedangkan tahap awal untuk ibu dapat memberikan ASI eksklusif adalah dengan melakukan inisiasi menyusui dini. Berikut gambaran ASI eksklusif dan IMD di Provinsi Jawa Timur. IMD terendah di Sumeneb, Madura, tertinggi di Magetan, ASI eksklusif terendah di Bangkalan, tertinggi di Bojonegoro, dengan rata-rata capaian se-Jawa Timur adalah IMD-nya adalah sebesar 70,58% dan ASI eksklusif adalah 75,7%. Persentase usia 0-23 bulan yang pernah diberi ASI di Provinsi Jawa Timur sudah cukup tinggi, dan dalam penelitian ini akan dilihat faktor-faktor yang mempengaruhi IMD dan pemberian ASI eksklusif di Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, penelitian terdahulu terkait model profit yang memuat endogenitas adalah sebagai berikut. Friedman tahun 2010 membandingkan estimasi ketika tanpa memperhatikan endogenitas, metode two-step correction, dan MLA. Hasil ML tidak bias dan lebih baik daripada metode two-step correction. Selanjutnya, Morovi tahun 2014 memodelkan bersama 2 model profit dengan adanya variabel endogen dummy. Hasilnya perlu pembatasan untuk memastikan perolehan estimasi parameter dalam model ini. Sajaya tahun 2018 mengembangkan metode profit bivariate ordinal untuk kategori yang lebih dari 2 menggunakan metode estimasi MLA. Sayum tahun 2019 membandingkan model SURBP dan bivariate profit pada faktor yang mempengaruhi penyebaran penyakit malaria dan anemia. Malaria sebagai variabel endogen.
Selanjutnya, penelitian terdahulu terkait ASI dan IMD adalah sebagai berikut. Nelvi tahun 2004, variabel sosial demografi yang mempengaruhi IMD adalah pendidikan ibu dan status pekerja ibu. Ekaristi tahun 2006, terdapat hubungan IMD dengan pemberian ASI eksklusif di kota Manado. Julia Stuti tahun 2011 menyatakan bahwa tingkat pengetahuan ibu pekerja, dan IMD meningkatkan pemberian ASI eksklusif. Selanjutnya, berdasarkan paparan tadi, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana memperoleh estimasi dari model simile unrelated bivariate profit. Yang kedua adalah bagaimana mendapatkan pemodelan IMD dan ASI eksklusif di Provinsi Jawa Timur dengan variabel-variabel yang juga berpengaruh dengan menggunakan simile unrelated bivariate profit. Dengan tujuan penelitian dalam menjawab dari rumusan masalah, dan dengan manfaat penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk manfaat secara teoritis, dapat memberikan wawasan keilmuan mengenai simile unrelated bivariate profit dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap IMD dan ASI eksklusif. Yang kedua, manfaat secara praktis, dapat menambah kajian literatur dan bahan evaluasi pemerintah dalam menentukan variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap IMD dan ASI eksklusif dalam upaya mengurangi angka kematian bayi dan meningkatkan kesehatan bayi. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Diberikan model survei sebagai berikut dengan Y1 dan Y2 merupakan variabel respon tak teramati, dengan X dan Y merupakan vektor kolom variabel eksogen, yaitu X-nya adalah X1, X2 sampai XP1, Y-nya adalah X1, X2 sampai XP2, dengan P1 dan P2 masing-masing adalah banyaknya variabel eksogen untuk Y1 bintang dan Y2 bintang. Dengan asumsi adalah asumsi error mengikuti distribusi normal. Selanjutnya akan dibentuk fungsi peluang bersama untuk Y1 bintang dan Y2 bintang. Untuk itu dilakukan pengkategorian untuk variabel tak teramati Y1 bintang dan Y2 bintang yang dapat dilihat dari gambar berikut. Untuk variabel Y1 bintang dibagi menjadi K kategori dengan threshold gamma 1. Sedangkan variabel respon Y2 bintang dibagi menjadi L kategori dengan threshold gamma 2. Sehingga untuk Y1I dikategorikan 1 jika Y1 bintang atau beta 1 transpose X plus epsilon 1 kurang dari sama dengan gamma 11. Seterusnya, jika Y2I dikategorikan sebagai L, jika gamma 2 L-1 kurang dari Y2 bintang. Selanjutnya, pada penelitian ini, Y1 dikategorikan menjadi 2 dan Y2 dikategorikan menjadi 3 kategori. Maka batasannya membagi Y1 bintang menjadi 2 kategori dan Y2 bintang menjadi 3 kategori adalah sebagai berikut. Dengan pengkategorian yang sama, didapat sebagai berikut. Fungsi peluang bersama untuk Y1 dikategorikan C dan Y2 dikategorikan D adalah sebagai berikut. Lalu model survei pada persamaan 1 dan 2 tadi mempunyai error yang saling berkorelasi dan diasumsikan berdistribusi normal standar bivariat dengan korelasi rho. Maka persamaan peluang bersama dapat ditulis menjadi seperti ini. Dengan varian sigma dan rho tilde adalah sebagai berikut. Selanjutnya, untuk mengestimasi parameter pada model MLE, langkah pertama adalah mengetahui PDF model. Dengan menggunakan tabel kontingensi diketahui bahwa variabel Y1 dan Y2 berdistribusi multinomial dengan fungsi probabilitas sebagai berikut. Selanjutnya, ketika model sudah didapat, akan diuji menggunakan uji parameter serentak dengan hipotesis sebagai berikut. Statistik ujinya adalah menggunakan G kuadrat dan tolak H0 jika G kuadrat lebih besar dari Chi-square GF, derajat bebas alfa. Apabila keputusan pengujian serentak adalah tolak H0, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian parameter secara parsial untuk mengetahui parameter mana saja yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap model. Dengan hipotesis statistik ujinya adalah sebagai berikut, dan tolak H0 jika set hitung lebih besar daripada set alfa per 2. Selanjutnya, untuk mengetahui adanya endogenitas dalam model, digunakan uji endogenitas dengan hipotesis sebagai berikut. Jika rho sama dengan 0, maka error persamaan 1 dan 2 tidak berkorelasi dan dapat diartikan bahwa terdapat eksogenitas. Sebaliknya, jika rho tidak 0, maka error persamaan 1 dan 2 berkorelasi atau terdapat masalah endogenitas. Dengan statistik uji rho adalah sebagai berikut, dan tolak H0 jika rho lebih besar dari Z alpha per 2. Selanjutnya, metode penelitian. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari BPS Jawa Timur merupakan hasil Susenas tahun 2017 di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan yang kedua,
Unit penelitian yang digunakan adalah ibu usia 15-49 tahun yang sudah kawin yang memiliki bayi berusia 0-23 bulan di Jawa Timur. Dengan variabel penelitian yang digunakan adalah ini, Y1 adalah IMD, Y2 adalah pemberian ASI, X1 adalah umur ibu, X2 adalah jumlah anak kandung lahir hidup, X3 pendidikan ibu, X4 status pekerja ibu, dan X5 penolong proses persalinan. Dengan definisi operasional sebagai berikut. Tahapan penelitian untuk yang pertama adalah estimasi parameter model survei dengan metode MLE. Langkah-langkahnya adalah pertama membuat tabel kontingensi 2x3, menentukan P1 sampai 23 sebagai berikut. Dengan lalu membuat fungsi likelihood berdasarkan model survei dengan variabel respon berdistribusi multinomial. Lalu membuat fungsi learn likelihood. Lalu menurunkan fungsi learn likelihood terhadap parameter theta. Lalu dalam penelitian ini menggunakan iterasi BAH, untuk itu hanya menggunakan turunan pertama saja. Langkah-langkah iterasi BAH adalah yang pertama, menentukan nilai awal, menghitung vektor gradien, membentuk matriks W, mensubstitusikan nilai theta pada elemen faktor G, theta, dan W, melakukan iterasi mulai dari M sama dengan 0 dengan persamaan iterasi sebagai berikut, dan iterasi berhenti jika theta sesudah dikurangi theta sebelum kurang dari sama dengan eta, dengan eta positif dan bilangan yang sangat kecil. Tahapan penelitian untuk pemodelan inisiasi muncul dini dan ASI eksklusif dengan menggunakan survei adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan analisis deskriptif, yang kedua melakukan uji dependensi, yang ketiga mendeteksi multikode dengan VIF, lalu menguji endogenitas variabel-variabel respon, meregresikan variabel respon dengan variabel prediktor dengan model survei P, melakukan uji parameter model survei P secara simultan dan parsial, menginterpretasikan model IMD dan ASI eksklusif. Analisis dan pembahasan. Untuk estimasi parameter menggunakan MLE dengan langkah-langkah. Yang pertama adalah fungsi likelihood didapat hasil sebagai berikut. Fungsi likelihood adalah sebagai berikut. Lalu dilakukan turunan pertama terhadap parameter beta 1, hasilnya adalah seperti berikut. Terhadap beta 2, terhadap gamma 1, terhadap gamma 2, terhadap delta, dan terhadap rho. Lalu dibentuk vektor gradien G dengan persamaan iterasi adalah sebagai berikut. Dengan GI adalah turunan pertama densitas I terhadap parameter theta. Lalu gambaran IMD dan ASI eksklusif di Jawa Timur. Dari grafik ini terlihat bahwa ibu yang melakukan IMD dan anak yang mendapat ASI eksklusif sebesar 41,42%. Hal ini bisa dikatakan bahwa masih cukup rendah upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh anak dengan memberikan ASI eksklusif. Pemberian ASI eksklusif di Jawa Timur masih belum memenuhi target pemerintah, yaitu sebesar 80%. Selanjutnya, untuk deskriptif variabel umur ibu dan jumlah anak lahir hidup berdasarkan IMD dan ASI eksklusif adalah sebagai berikut. Dari tabel ini terlihat bahwa rata-rata umur ibu dan rata-rata jumlah anak lahir hidup pada ibu yang melakukan IMD dan ASI eksklusif tidak jauh berbeda, yaitu berkisar 29 tahun dan 2 anak lahir hidup. Selanjutnya, gambaran pendidikan terakhir ibu. Dari grafik ini terlihat bahwa berdasarkan kategori pendidikan tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Sama dengan variabel pendidikan terakhir, gambaran status pekerja ibu adalah berdasarkan kategori status pekerja ibu tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Untuk kategori penolong proses persalinan terakhir, persentase ibu yang melakukan IMD sebesar 73,58% dengan penolong kelahiran terakhir adalah dokter atau bidan. Sedangkan berdasarkan ASI eksklusif berdasarkan sebesar 54,96% adalah persentase ibu yang memberikan ASI eksklusif yang penolong kelahiran terakhir adalah dokter atau bidan. Berikut adalah hasil pemodelan yang didapatkan dengan estimasi gamma, delta, dan rho sebagai berikut. Selanjutnya, ketika model sudah didapatkan, dilakukan uji parameter serentak dengan hipotesis sebagai berikut. Statistik uji yang didapat adalah sebagai berikut. Karena G kuadrat lebih besar dari C square alpha 0,1 dan derajat pi per 9, maka dapat diartikan bahwa tolak H0. Jadi, dengan tingkat kepercayaan 90%, paling sedikit ada satu parameter yang signifikan pada model. Hasil dari uji rho
untuk mendeteksi masalah endogenitas adalah nilai p-value sama dengan 0. Sehingga tolak H0 pada alfa 10%, yang berarti dalam model IMD dan ASI eksklusif secara signifikan berkorelasi. Untuk hasil estimasi didapat sebagai berikut. Dilakukan uji parsial, yang signifikan adalah variabel X2 dan penolong kelahiran terakhir berpengaruh signifikan terhadap variabel IMD, sedangkan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap variabel ASI eksklusif adalah variabel IMD atau Y1, pendidikan terakhir ibu atau X3, status bekerja ibu X4, dan penolong kelahiran terakhir adalah X5. Probabilitas pada model. Model probabilitas masing-masing kategori IMD dan ASI eksklusif dengan untuk responden ke I adalah sebagai berikut. Lalu diambil contoh untuk model probabilitas masing-masing kategori IMD dan ASI eksklusif untuk responden dengan informasi umur ibu X1 adalah 31, jumlah anak lahir hidup atau X2 adalah 3, pendidikan terakhir adalah SMP atau SD, status pekerja ibu adalah tidak bekerja, dan penolong kelahiran terakhir adalah non-medis atau lainnya. Maka didapat hasil sebagai berikut. Nilai terbesar adalah di P11I yaitu 0,4414. Hal ini menunjukkan jika ibu tersebut berpeluang lebih tinggi untuk dikategorikan tidak melakukan IMD dan tidak memberikan ASI. Efek marginal pada model SUR-BP digunakan untuk menentukan efek perubahan dalam variabel prediktor pada variabel respon dengan asumsi variabel lain konstan. Dalam kasus IMD dan ASI eksklusif di Jawa Timur, nilai efek marginal dari penolong kelahiran non-medis pada ibu yang memiliki satu anak lahir hidup, ibu dengan pendidikan terakhir SMA atau perguruan tinggi, ibu yang tidak bekerja, penolong kelahiran terakhir adalah medis adalah sebagai berikut. Efek marginal dari variabel penolong kelahiran pada P23 topi adalah minus 0,387, yang berarti bahwa ibu dengan penolong kelahiran non-medis menurunkan probabilitas melakukan IMD dan pemberian ASI eksklusif sebesar 35,87%. Sedangkan untuk nilai efek marginal pada P11 topi adalah 0,0816, yang berarti bahwa ibu dengan penolong kelahiran non-medis meningkatkan probabilitas tidak melakukan IMD dan tidak memberikan ASI sebesar 8,16%. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa dalam penilaian ini, metode estimasi yang digunakan adalah dalam menentukan parameter regresi SUR-BP adalah MLE. Metode tersebut tidak closed form sehingga dapat diselesaikan dengan metode iterasi numerik yaitu PHH. Lalu pemodelan IMD dan ASI eksklusif menggunakan SUR-BP menunjukkan variabel prediktor yang signifikan terhadap IMD adalah jumlah anak lahir hidup dan penolong kelahiran terakhir. Sedangkan pendidikan ibu, status pekerja ibu, penolong kelahiran terakhir, dan variabel endogen IMD berpengaruh secara signifikan terhadap ASI eksklusif. Saran yang dapat disampaikan adalah yang pertama, diharapkan pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya dapat melakukan penyuluhan mengenai pentingnya IMD dan ASI eksklusif dengan memperhatikan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan, serta untuk ibu yang bekerja diberikan penyuluhan untuk tetap memberikan ASI eksklusif. Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian serupa, dapat memperhatikan jumlah data, yaitu ketika data imbalance dapat menggunakan metode tambahan atau modifikasi. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Demitra. Sekarang tanya jawab. Yang pertama dari teman-teman S2 dulu. Ini hanya bertanya aja terkait seemingly unrelated bivariate probit. Tadi kan di sini jelaskan di jurnalnya itu karena pengembangan dikembangkan antara SUR dengan, jadi penggabungan SUR dengan probit bivariat. Nah, cuma di sini dikatakan kalau errornya cenderung berkorelasi seluruh model, dia dipakai SUR BP. Nah, ada nggak selain metode itu kenapa harus pakai SUR BP? Untuk error yang sama di seluruh modelnya, kan ada 2 model nanti. Itu kenapa pakai SUR ininya? Itu yang saya belum tangkap penggunaan SUR BP-nya. Baik, terima kasih. Di sini mengapa SUR? Karena dari definisi SUR sendiri adalah model dari beberapa persamaan regresi di mana masing-masing persamaan memiliki parameter sendiri dan nampak bahwa tiap persamaan tidak berhubungan.
Namun demikian, antar persamaan-persamaan tersebut terjadi kaitan satu sama lainnya, yaitu dengan adanya korelasi antar error dalam persamaan yang berbeda. Nah, dalam kasus ini, error pada Y2, yaitu ASI eksklusif, bergantung pada error Y1, yaitu IMD. Karena variabel Y1, IMD itu masuk ke dalam persamaan variabel respon Y2, yaitu ASI. Sehingga ketika error IMD naik, maka error ASI juga akan naik. Seperti itu. Lalu mengapa sur BP? Jadi jika variabel dependen berkorelasi dan error persamaan berkorelasi, maka menjadi model sur BP. Gitu. Di sini Y1 dan Y2 itu berkorelasi. Jadi bukan karena misalnya kalau tanpa sur dengan sur itu akan dengan sur itu banyak yang signifikan gitu enggak ya? Soalnya kan pernah saya membuat model itu kalau di ekonometrik ada yang tanpa sur kita menggunakan dengan sur. Dan itu kelihatan perbedaan sekali, banyak yang lebih signifikan. Atau tidak seperti itu sebenarnya? Oh, enggak, ini dilihat dari modelnya. Oke, terima kasih. Sudah Mbak Diksa? Oh, sudah Pak, terima kasih. Oh iya, sudah dijelaskan tadi ya, karena ada hubungan antara respon ya. Iya. Mungkin bisa diperlihatkan persamaannya Mbak Dimitra. Iya, baik Pak. Ya, jadi di sini ada variabel Y1. Variabel Y1 itu masuk ke persamaan variabel yang Y2. Jadi di sini ketika error dari persamaan Y1 itu naik, maka akan menyebabkan error pada persamaan Y2 itu juga akan naik. Maka itu akan membentuk persamaan sur. Dan di sini untuk kasus ini adalah Y1 dan Y2 juga berhubungan atau berkorelasi. Untuk itu akan menjadi bivariat. Ya, persamaannya ya, ini persamaan Iya, yang star Y itu ada di persamaan 2 ya. iya Pak. Ya. Ya, temannya ada lagi yang lain? Kok sepi? Halo. Halo ya, silakan. Iya, Pak. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Nama saya Alifian. Siapa? Alifian, Pak. Ya, Livian, silakan, Mas. Mau bertanya kepada Mbak Dimitria. Mbak, ini apa namanya? Tadi kan jumlah prediktornya itu masing-masing sama ya, 5 prediktor untuk masing-masing prediktor. Nah, jika apa namanya prediktornya itu berbeda untuk masing-masing persamaan, apakah metode ini masih relevan ya untuk digunakan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi ketika variabel prediktornya adalah 5 dan digunakan secara bersama-sama, itu akan menjadi bivariat probit saja. Nah, ketika variabel prediktornya itu berbeda dari Y1 dan Y2, maka akan menjadi similarly unrelated bivariate probit. Gimana yang gede, yang nggak jelas, kurang besar suaranya. Oh, jadi ketika variabel prediktornya berbeda antar persamaan, maka akan menjadi sur BP. Dan di sini saya menggunakan variabel prediktor yang berbeda dari tiap persamaan. Kalau sama? Kalau sama berarti menjadi bivariat probit saja. Ya, Mbaknya jelaskan gimana? Berbeda? Ya, berbeda. Ya, baik. Ada lagi? Teman-teman S2? Ya, terima kasih atas waktunya, Pak. Saya mau nanya sama Mbak Dimitria Dini, untuk iterasinya kenapa menggunakan ini ya, B triple H ya? Soalnya kan banyak ada yang Newton-Raphson atau itu. Apa alasannya untuk menggunakan B triple H tersebut? Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Untuk kelebihan B triple H atau BHHH berdasarkan train tahun 2003, itu adalah yang pertama hanya menggunakan turunan pertama saja, jadi penghitungannya akan lebih sederhana. Dan yang kedua, ketika dibandingkan dengan BFGS, itu akan lebih cepat konvergen. Untuk itu saya lebih memilih untuk menggunakan BHHH. Ya, jadi dari jurnal-jurnal yang saya pakai itu
ada perbandingan antara menggunakan BHHH, BFDS, dan Newton-Raphson. Dan didapat hasil bahwa BHHH itu lebih cepat konvergen. Untuk hasil itu sama, didapatkannya itu sama. Tapi untuk kekonvergenan lebih cepat menggunakan BHHH dan penghitungannya juga lebih simpel dan sederhana karena hanya menggunakan turunan pertama saja. Ya, terima kasih Mbak Dini atas jawabannya. Ya, sudah ya. Sudah 3 ya. Ada yang mau nama? Mas Tiawan. Mahasiswa S2 nggak ada yang nama? Ya kalau nggak ada, Sudah cukup 3. saya penguji aja ya. Ya. Ya silakan Pak Setiawan. Halo Pak Setiawan. Oh ya, Oh, halo. Ada 2 hal yang perlu saya klarifikasi ya. Coba tampilkan persamaannya. Iya, Pak. Pak Setiawan di jalan. Pak Setiawan di jalan. Iya. Nah, coba lihat. Ada Y1 di persamaan pertama kan Y1 sebagai variabel respon ya. Kemudian Y1 yang sama di persamaan kedua itu sebagai variabel explanatory gitu ya. Nah, terus tadi Anda di awal-awal tadi kan kalau tidak salah dengar itu ya, ada masalah endogenitas gitu ya. Coba apa yang dimaksud dengan endogenitas dalam kasus 2 persamaan ini? Ketika variabel respon dari persamaan pertama itu masuk menjadi variabel eksogen dari persamaan kedua. Terus problemnya apa dari aspek statistik? Ya, Pak. Dari aspek ada masalah nggak dari aspek statistik? Estimasi parameternya atau apanya berbeda nggak pada saat ada variabel Y1 yang semula sebagai variabel respon kemudian berubah menjadi variabel explanatory gitu. Ada masalah nggak dengan masalah statistiknya? Ini kita berpikir statistik dulu. Ada masalah? Pak. Dimitria dijawab. Ya, ada. Dalam hal penasaran parameternya dulu. Apa? Problemnya apa sehingga muncul ini berpikir secara statistik gitu loh. Apa? Ada problem? Kalau nggak ada problem ya dibuat aja sama dengan X yang lain kan. Ya. Y1 yang display ada Y1 begitu masuk di persamaan kedua ganti aja namanya jadi X berapa gitu kan selesai kalau nggak ada masalah apa-apa. Nah, itu yang Anda katakan masalah endogenitas tadi. Dijawab. Suaranya siapa ini? Saudara Setiawan itu suaranya. Dimut. Pak Pur, hostnya dimut. Kita jadi apa saja. Di-unmute oleh kecuali saya tak anu. Sudah? Ada di mana? Dimitria jawab. Itu yang dikatakan endogenitas. Di Indonesia tadi ayo ditampilkan. Ini masih seminar, nanti ada waktu seminggu kan untuk ujian ya. Jadi
Coba kembali ke persamaan lagi. Halo? Ini. Jadi kalau kita bicara classical regression, kita belum masuk ke probit segala macam ya, classical regression. Asumsi mendasar di dalam classical regression adalah apa? Semua variabel yang diletakkan di sebelah kanan, yang biasa kita sebut dengan variabel explanatory atau variabel independent, itu bersifat fix, bukan variabel random. Ya, yang kita lambangkan X itu fix variabel. Sifat-sifat dari fix variabel dia tidak punya distribusi fix ya. Sifatnya sama dengan konstanta lah, ya, bukan random. Nah, sehingga begitu muncul Y1 di persamaan kedua, jadi problem bahwa Y1 itu random. Dan dicek lagi nanti ya, yang seperti ini, yang seperti Y1 ada di sebelah kanan, ya, itu sementara Y2 tidak muncul di persamaan pertama, itu yang namanya recursive equation, sistem persamaan rekursif. Iya, Pak. Nanti dicek lagi ya, kata-kata recursive equation sama SUR ya. Nah, konsep SUR itu tadi berarti apa ya? Kenapa menggunakan tadi probit segala macam dia, bivariate probit ya? Itu kan ada nggak bagaimana hubungan antara Y1 dan Y2 kan itu kan ya? Oke, kemudian tuh jadi masalah istilah dan masalah apa yang dikatakan dengan endogenitas tadi ya. Kemudian itu yang dari aspek teorinya ya. Kemudian coba lihat dari aspek interpretasi ya, interpretasi. Sebelum kesimpulan tadi apa di bawah slide sebelum kesimpulan kalau nggak salah. Yang sekian persen tadi itu. Ya, efek marginal, Pak. Nah, ini. Nah, marginalnya. Nah, bahasa Anda masih terlalu statistically. Belum masuk ke aspek bagi user itu masih belum mengena ya. Jadi masih dalam bahasa statistik. Belum bisa difahami oleh orang yang ingin menggunakan model ini. Nah, jadi ada dua hal yang nanti akan kami perjelas lagi pada saat ujian ya. Klarifikasi antara model tadi ya. Kemudian yang kedua adalah ini interpretasi Anda istilah bahasa sekarang belum membumi, masih di langit ya. Baik, terima kasih Prof. Nyoman. Ya, terima kasih Pak Setiawan. Baik, sudah dicatat maksudnya Pak Setiawan ya Mbak Dimitria? Iya, Pak. Nanti akan ditanyakan lagi pada saat ujian minggu depan. Ya, dari saya sarannya yang validasi kemarin sudah diperbaiki belum? Sudah, Pak. Sudah tahu salahnya? Iya. Yang mana perbaikannya? Untuk yang likelihood ratio, Pak. Ya, diperlihatkan. Ya. G-nya hanya 1 ya? Iya, Pak. Nggak ada G1, G2 loh ya? Iya. Nggak ada pemodelan dengan G1, beda lagi G2, beda walaupun ini bivariate ya? Iya. G kuadratnya 1 aja loh? Iya, Pak. Ya, yang kemarin udah dihapus? Iya, sudah. Sudah. Ya, baik. Yang uji parsial juga begitu. Dibuat dari satu model. Ya. Uji Iya, parsialnya bukan satu model, cari uji parsial sendiri.
Dari respon 2 dibuatkan model lalu cari ujinya, enggak gitu kan? Iya. Sudah dari satu model uji parsial kan? Ya. Beda Iya. loh hasilnya Mbak dengan yang kemarin. Ini sudah Iya, Pak. diperbaiki nih. Sudah, Pak. Hasilnya gimana? Apakah ada perbedaan? Ada perbedaan, Pak. Ini menggunakan diagonal dari matriks Hessian. Kalau di sini matriks W-nya. Oh iya, semuanya ukurannya untuk Y1, Y2 dah. Iya, Pak. Nah, bukan Y1 sendiri, Y2 sendiri ya. Iya. Jadi kemarin itu loh yang sebelum validasi, ya. Iya, Pak. Ya, baik. Matrik varian ke variannya digabung semua ya. Iya. Ya, SE-nya tadi diagonal itu. Oke. Nah, cara tulisnya sudah diperbaiki saran kemarin. Sudah, Pak. Untuk model pemodelannya sudah saya tuliskan di tesisnya. Sudah saya revisi. Sudah direvisi? Iya, sudah, Pak. Ya. Mana revisinya? Ya revisinya kan sudah dikirim kemarin itu, coba ditampilkan sekarang. Oh, iya. Sudah dikirim dah? Iya. Ya, yang penting Ditunjukkan. sudah nggak apa-apa. Saya juga belum baca. Sebenarnya sudah direvisi. Iya, Pak. Sudah revisi sudah lah? Iya, sudah. Ya, baik. Kalau gitu ya dibuat yang baik. Nanti saya akan bertanya minggu depan berkaitan dengan hal-hal yang revisi tadi. Oh, iya, Pak. Baik, Pak. Ya, Iya. ya baik. Dari saya cukup. Silakan Pak Pur. Ya. Sekarang masih di slide yang ini ya. Iya. Ya. Slide yang ini itu kan ada Y1 bintang, Y2 bintang itu ya. Nanti kan Y1-nya itu kan dimasukkan. Iya. Iya, benar. Interpretasinya itu loh. Kan ada Y2 bintang sama dengan 12538 Y1 1. Itu apa interpretasinya nanti? Untuk model ini interpretasinya menggunakan efek marginal, Pak. Kalau untuk variabel. Iya kan menggunakan peluangnya kan? Iya, menggunakan peluang. Peluangnya menggunakan peluang ya, gitu. Iya. Iya. Pada saat menghitung peluang, peluangnya itu kan hanya untuk Y1 dan Y2 ya? Iya, peluangnya untuk Y1 dan Y2. Masih mengandung, Y2 itu masih mengandung Y1 tidak? Masih, Pak. Ya. Berarti Dimitria harus kembali lagi ke yang bab 2 tadi, mendapatkan probabilitas Y1 antara berapa sampai dengan berapa, Y2 antara berapa sampai dengan berapa gitu. Oh iya, sudah Pak, sudah dilakukan itu. Sudah ya, dicek kembali ya. Iya. Iya. Ya Pak, sudah Pak Nyoman. Ya, makasih Pak Pur. Bu Pita, silakan. Ya, terima kasih Prof. Kalau saya sih belajar aja lagi ya. Jadi untuk interpretasinya mungkin lebih membumi tadi seperti Pak Setiawan ya. Jadi maksudnya mungkin lebih diperjelas saja. Saya rasa itu aja Prof. Ya, udah ya. Berarti Mbak Demitra nanti perbaiki sesuai dengan saran-saran itu. Iya. Kita punya waktu 1 minggu lagi untuk memperbaiki supaya lebih baik. Iya Pak. Ya, siapkan minggu depan hari Selasa ya. Iya, Selasa. Jam 9 juga. Iya. Ya, diingatkan nih pengujinya kalau ujiannya minggu depan. Iya, baik Pak. Ya baik. Kalau nggak ada lagi, saya kira ujian seminar tesis dari Mbak Demitra kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Pak Pur, Bu Pita, Pak Setiawan, dan teman-teman S2 yang lainnya. Sampai nanti pada ujian. Ini hostnya siapa? Dimatikan aja Bu Pita. Apa pakai lagi nih ya? Enggak, hostnya Demetria sekarang jadi hostnya loh ya. Oh iya. Tadi itu sudah diganti Demetria tadi. Oh gitu ya? Nggak apa-apa, Demetria ditutup dulu biar teman-temannya juga. Oh iya. Baik, terima kasih kepada Prof. Nyoman, Pak Setiawan, Pak Purwadi, dan Bu Vita. Atas masukannya akan saya perbaiki. Terima kasih ke teman-temannya juga loh. Terima kasih teman-teman sudah
meluangkan waktu untuk menghadiri seminar hasil tesis saya.